Oke, baik. Kita mulai saja perkuliahan kita. Waktunya cukup panjang, tidak diburu-buru waktu lagi karena pakai Zoom kampus. Apakah suara saya kalian bisa dengarkan? Cukup? Bisa, Pak. Dengar, bisa, Pak. Di jempol aja, muncul di jempol aja ya. Oke. Kita mulai dengan berdoa. Tadi siapa ketua kelas pimpin doa kita? Oke, baik, Pak. Silakan. Bentar, Pak. Selamat sore, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada sore hari ini lewat Zoom, terlebih dahulu kita berdoa. Kita awali tanda kemenangan Kristus dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami anak-Mu haturkan kepadamu atas berkat, atas perlindungan yang Kau jaga, yang Kau bimbing sepanjang perjalanan kami, terlebih khusus sepanjang pertengahan hari ini. Pada sore hari ini kami mau mengikuti perkuliahan, kiranya Engkau mengutuskan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Bukalah akal pikiran kami agar pada sore ini apa yang disampaikan dosen dan teman-teman dapat kami pahami, dapat kami serapi dengan baik. Agar semuanya ini demi kegunaan dan kebaikan kami di masa yang akan datang. Allah yang Maha Kuasa, semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Gervasius telah memimpin kita dalam doa. Hari Baik, Pak. ini seperti yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan, kita melanjutkan materi mengenai agama dan sains. Jadi kita sudah memiliki bukunya. Judul bukunya kemarin ada yang masih ingat apa yang setelah Bapak kirim? Sains, filsafat, agama, pandemi. Agama dan pandemi. Ya, jadi buku itu sangat kontekstual, sangat sesuai dengan kondisi hari ini. Karena di buku itu ada dialektika yang sangat akademik terkait sains. Sains itu adalah ilmu pengetahuan, agama, filsafat, dan pandemi COVID-19. Nah, di situ ada lebih 26 bab atau subbab, dan kalian ya saya minta untuk membaca 3 bab terakhir, yaitu halaman 335 sampai selesai. Mengapa hanya bagian itu yang Bapak wajibkan kalian baca? Karena pada bagian itu yang diketengahkan sangat sesuai dengan pelajaran kita sosiologi agama. Di situ kalian baca, maka kalian akan mendapatkan gambaran yang baik mengenai bagaimana COVID
pandemi COVID-19 ini dilihat dari pendekatan sains dan agama. Ya, jadi, tentu dalam ilmu sosiologi kita belajar bagaimana masyarakat berinteraksi, bagaimana masyarakat merespon persoalan-persoalan yang aktual. Nah, pandemi COVID-19 ini adalah hal yang sangat aktual. Di bahan yang sudah Bapak kirim, kalian bisa membacanya lebih jauh. Namun ini Bapak kirim materi yang ringkasan dari semua itu. Agak lemah internetnya. Apakah bahan yang Bapak share sudah kalian bisa lihat sekarang? Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Ya, jadi sains dan agama, kuliah sosiologi agama hari ini. Ini adalah semacam bedah buku yang tadi judulnya sudah kalian katakan. Empati untuk para penafsir dan pencari makna. Terus yang berikutnya merenungkan konflik agama dan sains. Kemudian bagaimana teorinya Einstein terkait dengan Tuhan. Kita sebetulnya lebih ke konflik agama dan sains. Suara Bapak terdengar ya? Karena saya ini sambil mengadmit beberapa peserta lagi, ya. Dengar Pak, dengar Pak. Dengar ya, kalian catat baik-baik. Bapak pelan-pelan saja ngomongnya. Nah, di file yang sebelumnya sudah kirim itu, sangat baik uraian mengenai pandangan sains, filsafat, dan agama melalui pandemi. Itu buku berasal dari webinar yang diselenggarakan para antropolog terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan atau sains tujuannya itu adalah mencari kebenaran, bukan kepastian. Ini harus kalian garis bawahi. Dan kita juga belajar mengenai filsafat. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa kita hidup ini memang harus dipertanyakan. Apa kita ada dan seterusnya. Jadi mengapa pandemi COVID-19 itu ada dan seterusnya. Nah, kalau bicara ilmu pengetahuan, kita sebetulnya terus-menerus belajar. Tidak final. Jadi yang ada di hadapan kita saat ini adalah teori. Teori itu bisa dibikin dan bisa dibuang. Ya. Jadi ini masih ada yang sambil, saya ini sambil mengupdate yang baru masuk ya. Nah, jadi teori itu bisa dibikin dan bisa dibuang. Demikian pun kalau bicara, kalian sudah ambil metodologi tentunya ya? Ya. Belum. Ada yang belum ya?
Ya, jadi nanti akan belajar mengenai hipotesis, belajar bagaimana mendapatkan ilmu, ya, proses mendapatkan ilmu, dan itu semua bermula dari teori yang terus diperbaharui, yang terus dibuat oleh para ilmuwan. Sehingga memang bicara mengenai hubungan sains dan wah, saya ini terganggu ya gara-gara banyak yang lambat masuk nih. Jadi memang akhirnya kita harus melihat induknya seperti ini. Nah, seperti yang ada dalam layar itu, dunia, alam, dan manusia. Kalian bisa mengeceknya dengan materi yang kemarin saya baru saja kirim itu, ya. Ya. Memang dia versinya sedikit beda, ya. Ini saya ringkas lagi supaya lebih bisa dipahami. Jadi induknya memang ada di filsafat. Jadi sains itu juga muncul dari apa yang telah didebatkan di filsafat. Demikian pun agama. Agama itu juga sesuatu yang terus-menerus didialektikakan di dalam filsafat. Sehingga memang filsafat, sains, dan agama ini bagian dalam kehidupan manusia. Jadi kebetulan bidang rumpun ilmu kita ada di sini. Jadi, kita memang tidak bisa menjauhi filsafat. Makanya filsafat ada di dalam kurikulum kita. Bukan hanya sains yang lain. Bukan hanya ilmu agama. Ya. Lalu di dalam 3 bab terakhir itu kita melihat seperti ada perselisihan antara ketiganya. Apakah memang ada perselisihan? Ya. Yang berselisih itu sebetulnya bukan ilmunya. Jadi ini tolong harus kalian pahami. Ilmu itu sebetulnya dia boleh disebut netral. Sesuai dengan bidangnya. Yang berselisih itu adalah yang memilih paradigma dari ilmu itu tadi. Ya. Jadi yang berselisih itu adalah orang yang memilih paradigma itu tadi. Paradigma itu tolong yang tidak di mute ya. Di unmute ya. Dimatikan itunya. Nah, sains itu tidak pernah menimbulkan konflik. Sains itu justru ketika sebuah teori dibantah atau dikembangkan oleh teori lain yang lebih baik, yang lebih baru, itu justru ilmu itu akan makin berkembang. Jadi sains itu justru sangat menyukai pertentangan. Ilmuwan itu sangat menyukai pertentangan. Pertentangan di dalam dunia akademik itu disebut dialektika, berdebat mengenai teori yang ditemukan, mengenai hasil penelitian yang ditemukan. Nah, perbedaannya dengan agama, agama itu menimbulkan konflik. Perbedaan di dalam agama itu sesuatu yang dihindari karena dia bisa menimbulkan konflik, bahkan agama itu bisa menimbulkan perang. Jadi memang antara sains dan agama itu karakternya memang berbeda. Tetapi jangan dipertentangkan. Karena sains
itu punya metodologinya sendiri, agama punya caranya sendiri. Ya. Jadi ini bahan yang kita diskusikan sore ini, dan tentu kamu karena saya sudah menugaskan untuk membaca bahan yang ada itu, saya berharap kamu bisa mengemukakan beberapa hal. Ini coba kita lihat di layar. Ini sengaja saya pakai kata-kata ini, saya ambil dari artikel yang kedua. Merenungkan konflik agama dan sains. Ya. Kalau diskusi mengenai agama, tentu ini adalah kelanjutan dari cara berpikir mitologis yang politeistik. Itu ada di dalam ilmunya. Jadi agama itu mau tidak mau dia berlandaskan kepada mitologi. Lalu banyak para filsuf terdahulu yang kemudian dianggap anti agama, sebetulnya dia tidak anti agama. Dia mengemukakan pandangan-pandangan yang bukan mitologi. Contoh Galileo Galilei. Dia menafsir ciptaan Tuhan itu dengan matematika. Yang kita lihat bagaimana tata surya kita itu, di mana gereja sebelumnya meyakini pusat tata surya itu dulu adalah bumi. Itu ribuan tahun, ratusan tahun lah paling kurang. Tapi oleh Galilei itu dibantah bahwa pusat tata surya itu adalah matahari. Dan Galilei akhirnya dihukum oleh gereja. Jadi pada masa dulu itu gereja adalah penguasa dunia. Itu jauh sebelum peradaban Islam. Ya, jadi memang filsuf-filsuf terdahulu itu, para ilmuwan terdahulu itu banyak yang diasingkan gereja hanya karena dia menemukan sesuatu yang oleh agama, karena dia berlandaskan kepada mitologi tadi itu, dijauhi. Ya. Einstein misalnya. Einstein itu dengan jelas pada bagian terakhir kalian baca bagaimana Einstein melihat Tuhan. Ya. Jadi Einstein itu takjub dengan